بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala, kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan juga keistiqomahan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di siang hari ini, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita, yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah bintu Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, yang mana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini adalah merupakan pertemuan yang kedua, yang mana kita masih membahas tentang al-hathu 'ala al-ikhlasi wal muhafazati 'ala al-waqti, anjuran untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wal muhafazati 'alal waqti, anjuran untuk senantiasa menjaga waktu. Ikhlas dan menjaga waktu adalah merupakan perkara yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Asy-Syaikh mengatakan, والتقوى كلمة جامعة فهي عبارة عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Takwa adalah kalimat yang mencakup segala hal, dan dia adalah merupakan ibarat ungkapan dan juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau takwa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada merupakan safinatun najah, kapal penyelamat seorang hamba pada hari kiamat nanti. Wahia, ya, dan dia adalah merupakan iltizam taatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah merupakan berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah dan juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wallahu azza wa jalla lam yakhluqna abatan, dan ingatlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita manusia untuk main-main. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang sangat mulia, dengan tujuan yang sangat agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum
annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, wahai para makhluk, wahai manusia, annama khalaqnakum abathan, bahwasannya kami menciptakan kalian untuk main-main, hanya untuk makan, minum dan lain sebagainya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasannya kalian tidak kembali kepada kami. Jadi ma'asyiral muslimin, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tujuan, dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita kemudian Allah membiarkan kita begitu saja. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasannya dia diciptakan oleh Allah kemudian dia dibiarkan begitu untuk beribadah, juga dilarang di maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dengan 7 tingkatnya, demikian juga wal arda, demikian juga bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, ya, la'ibin, yaitu main-main, sia-sia, batil, tidak ada faidahnya sama sekali. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan dengan tujuan kebenaran, keadilan. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan hal itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, ma khalaqnahuma illa bil haqq, dan tidaklah kami menciptakan keduanya illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Al haq maknanya adalah adlu wal qistu, yaitu adil, pertengahan. Walakin aktsaran nasi aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kami menciptakan langit dan demikian juga bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang lain, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Ya, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tidak ciptakan itu semua dengan sia-sia, akan tetapi dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan, mengesahkan Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi, di dalam surah Al-Hijr. Dan kami tidak menciptakan langit, demikian juga bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran, keadilan. Kemudian setelah itu, setelah Syekh hafizahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian beliau menyebutkan atau mengatakan, wa fi hadhihi al-adillah bayanun anna Allah azza wa jalla khalaqa as-samawati wal arda li ajli iqamati ad-dini wat tauhid. Jadi berdasarkan dalil-dalil tadi menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit
Demikian juga Allah menciptakan bumi beserta isinya liajli iqamatid din. Tujuannya adalah untuk menegakkan agama. Ad-din. Ad-din adalah ibaratu anit ta'ah. Adalah ungkapan tentang sebuah ketaatan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ad-din itu adalah ma syara'ahu Allahu li'ibadihi minal ahkami. Ad-din adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya berupa hukum. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya li ajli iqamatid din, untuk menegakkan agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wat tauhid, yaitu menegakkan at-tauhid. Tauhid dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, yaitu menjadikan, ya, dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, yaitu maknanya adalah menjadikan sesuatu itu menjadi satu, atau dalam istilah syar'i yaitu tauhidullah taala birububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di dalam uluhiyahnya, demikian juga di dalam asma wa sifat. Jadi ini jamaah sekalian, para ummahat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan kita manusia, yaitu agar menegakkan agama, ya, merealisasikan ketaatan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayya'ana subhanahu li amrin azim, dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita atau menciptakan kita untuk sesuatu yang sangat agung. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Asy-Syaikha Ummu Abdullah menjelaskan tentang definisi daripada ibadah lughatan wa istilahan, secara bahasa demikian juga secara istilah. Beliau mengatakan wal ibadatu fil lugha, ibadah secara bahasa adalah al khudu' wa dhillah. Ibadah secara bahasa adalah al khudu' wa dhillah, yaitu tunduk dan merendahkan diri. Ini ibadah secara bahasa, al khudu' wa dhillah, yaitu tunduk dan merendahkan diri. Kemudian atau dikatakan pula dengan tariqun mu'abbadun, yaitu jalan yang dihinakan. Jadi ini definisi ibadah secara lugha, secara bahasa, yaitu tunduk dan menghinakan diri, merendahkan diri. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan asas daripada ibadah. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan wala yatahaqqaqu ma'na al-ubudiyyah allati khalaqana Allah li ajliha illa biruknaini azimaini asasaini huma ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhulli. Ya, makna ibadah tidak akan terrealisasikan, makna ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuknya tidak terwujud kecuali dengan dua rukun yang sangat agung, yang dia adalah merupakan asas, yaitu ghayatul hubbi, yaitu puncak dari kecintaan, disertai dengan ghayatul dhulli, puncak dari kehinaan.
Ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakunallah. Adapun yang berikutnya secara istilah syar'i, wa fil istilahi, adapun ibadah secara istilah adalah arrafaha Syekhul Islam, telah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini adalah merupakan ta'rif yang sangat bagus sebagaimana disebutkan fi kitabihi al-ubudiyah, dalam kitab beliau al-ubudiyah, bahwasannya ibadah itu adalah bi annaha ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda, adalah nama yang mencakup semua apa yang dicintai oleh Allah, wa yarda, demikian juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah dan juga apa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal yang berupa perkataan, wal a'mal, demikian juga amalan, adh-dhahira wal batinah, yang zahir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, di antaranya ikhwani fillah azakumullah, salat, zakat, puasa, silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, senyum, membaca Al-Qur'an, tasbih, ya, cinta, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha, bersyukur, bersabar. Itu adalah semua bagian daripada ibadah yang dicintai dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, atau definisi ibadah adalah ismun jami'un, nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah, demikian juga apa yang diridhoi oleh Allah berupa perkataan, perbuatan yang zahir, yang nampak maupun yang batin. Dan para ulama kita menjelaskan, ya, menjelaskan tentang ta'rif ini, definisi ini. Mereka mengatakan berdasarkan ta'rif ini, maka ibadah itu ada dua macam, atau bentuk ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah melaksanakan perintah, anjuran, yang baik yang bersifatnya wajib ataupun yang sunnah. Dan yang kedua adalah meninggalkan larangan yang dia adalah bersifat makruh maupun yang bersifat haram. Kemudian waqala subhanahu wa ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, para ulama kita menjelaskan ai akhlasuha wa aswabuha, siapakah di antara kalian yang paling ikhlas dan juga yang paling benar, yang mencocoki, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wa ka'annana khuliqna lid-dunya walil akli wasyurbi walil lahwi fa nahnu lam nukim bima yuriduhu Allahu minna bal nuharwalu fi saddihi. Kebanyakan di antara kita mengira atau menyangka seakan-akan kita diciptakan untuk dunia, untuk makan, hanya untuk minum, bermain-main. Ya, atau kebanyakan di antara kita, ya, diciptakan hanya untuk dunia. Jadi banyak di antara manusia seakan-akan mereka diciptakan hanya untuk dunia, mengejar dunia.
Ya. Yang menjadi tujuan utamanya dia adalah dunia, bagaimana mendapati dunia dan seisinya. Ya, mendapatkan harta, mendapatkan popularitas, jabatan, kedudukan yang lain. Walil akli, ada di antara kita juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita ini diciptakan hanya untuk makan. Demikian juga untuk minum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ya kita diciptakan hanya untuk makan, demikian juga hanya untuk minum atau bermain-main, maka tidak ada bedanya kita dengan binatang. Atau seandainya kita diciptakan hanya untuk bekerja, maka tidak ada bedanya kita dengan hewan ternak. Ya, tidak ada bedanya kita dengan kirdun, monyet yang ada di hutan hanya kerjanya makan. Atau demikian juga tidak ada bedanya kita dengan kerbau yang kerjanya hanya bekerja terus menerus. Wa iyadzum billah. Ya. Jadi banyak di antara kita demikian. Wa ka'annana khuliqna lid-dunya, seakan-akan kita ini diciptakan untuk dunia semata. Hanya untuk mengejar dunia, bukan akhirat. Padahal jamaah sekalian, orang yang mempelajari Al-Quran, dia akan mendapati bahwasannya ya, dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang fana. Dunia ini bukanlah sesuatu yang abadi, yang kekal. Yang abadi, yang kekal adalah akhirat. Ini adalah kehidupan yang baik. Walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ka'annana khuliqna lidunya, seakan-akan kita ini diciptakan hanya untuk dunia. Walil akli wasyurbi, makan dan minum. Jadi kerjanya mangan turu, ya, makan minum, main-main, begitu hari-harinya. Ya. Dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu berlalu dengan sia-sia, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, waktu itu bagi kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan waktu, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan ingatlah bahwasannya waktu bagi manusia itu ada 3. Waktu yang pertama, waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah mungkin kembali. Ya. Tidak akan pernah kembali waktu itu. Yang berlalu sudah berlalu. Kemudian waktu yang kedua, waktu yang akan datang yang kita tidak ketahui. Apakah di esok hari esok kita masih bisa melihat mentari, bisa bermain, bisa bercengkrama, bisa bekerja, beraktivitas dan lain sebagainya, tidak ada yang tahu. Dan yang ketiga adalah waktu yang sekarang. Inilah waktu yang kita yang sesungguhnya. Ya, jadi manfaatkan. Jadi jangan kerja hanya dunia semata yang menjadi tujuan kita. Jangan sampai tujuan kita hanya makan, minum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, "Fa nahnu lam nukim bima yuriduhu Allahu minna." Dan kita tidak melaksanakan apa yang Allah kehendaki dari kita. Jadi kebanyakan kita semacam itu. Tidak melaksanakan apa yang Allah kehendaki dari kita. Antum tahu apa yang Allah kehendaki dari kita. Yang Allah kehendaki dari kita adalah beribadah kepadanya. Yang Allah inginkan dari kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah tidak butuh dari ibadah. Dari ibadah yang kita kerjakan, Allah itu tidak butuh itu semua. Ya. Bahkan di antara kita ada yang berusaha untuk menghalanginya, membendungnya. Wa iyadzum billah. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dunia ini membuat kita ini terlena, terpedaya, demikian juga tertipu. Ingatlah selalu bahwa
fa innal umra qasirun jiddan. Sesungguhnya umur kita itu sangatlah singkat. Ya, waktu kita hanyalah kita ini manusia sangat-sangat singkat, pendek sekali. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali orang-orang yang melampaui batas umur itu. Kalau seandainya lebih, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, bahkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ya ada di antara kita belum sampai 70, belum sampai 60 tahun sudah meninggal dunia. Pergi selama-lamanya meninggalkan kehidupan dunia ini. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Ya, manfaatkan waktu yang ada. Isi waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita ya sudah tidak beribadah, kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak salat. Kita sudah tidak puasa. Ya, tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun meninggalkan salat adalah maksiat juga. Tidak berpuasa juga termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah selalu bahwasannya umur kita ini sangat singkat sekali. Ya. Maka hendaknya kita isi dengan ketakwaan. Tazawwad minat taqa fa innaka la tadri. Idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah dirimu dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu apabila tiba waktu malam, apakah engkau mengira bahwasannya engkau akan hidup sampai pada hari esok. Jadi tidak ada yang menjamin kita. Yang intinya adalah ya, yang intinya kita adalah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-maut senantiasa mengintai kita, mengikuti kita. Jika kalau seandainya telah tiba waktunya, maka la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, tidak ada orang yang bisa mengakhirkan dan tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa menundanya. Ya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita isi waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan sebaik-baik mungkin dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertambahnya umur, bertambahnya usia, ya, kita semakin giat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang dia itu senantiasa mengisi umurnya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ya panjang usianya kemudian dia isi dengan amalan-amalan yang baik. Ya, jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sangat singkat sekali. Ya. Dunia ini sangat singkat dan waktu itu berlalu dengan cepat. Ya. Bahkan mungkin di antara kita tidak menyangka kok sekarang sudah semacam ini. Ya, perasaan ya dulu masih begini. Atau perasaan masih merasa kecil padahal wis tuwe. Padahal sudah berubah, padahal sudah keriput. Waktu ini sangat singkat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan semua kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam Al-Qur'an, di dalam beberapa ayat Al-Qur'an,
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kehidupan dunia ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab Allah yang sangat keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Allah menggambarkan kepada kita ya tentang dunia ini, wadrib lahum mathalal hayatad dunya. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitulah gambaran dunia yang Allah gambarkan kepada kita. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah mengibaratkan seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit, kemudian dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan menjadi subur, ya, hijau, enak dipandang, enak dilihat, ya. Kemudian setelah itu tumbuh-tumbuhan itu pun mengering, ya. Kemudian setelah itu hancur dan musnah. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga sebutkan di dalam surah Yunus ayat 24. Allah mengatakan, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan fa'aj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassirul ayati liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu, ya, tanaman-tanaman bumi. Ya, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemiliknya mengira bahwasannya mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau di waktu siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah thabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikian kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang berfikir. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang dunia. Oleh karenanya berkata Syekh hafizahullah taala, wa fi hadhil ayati wa nadhairaha tahqiru sya'nid dunya wa annaha daru zawalin wa fana'in. Ya, berdasarkan ayat-ayat ini, ya, atau dari ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tahqir sya'ni dunya, hinanya, rendahnya,
perkara tentang kehidupan dunia ini. Wa annaha daru zawali wal fana. Bahwasannya dunia ini adalah kampung kebinasaan. Ya, kampung kefanaan. Inilah dunia jemaah. Ya, enggak ada yang awet. Enggak ada yang awet. Tanaman yang hijau, kemudian setelah itu menguning, hancur. Tanaman yang subur, layu dan mati. Sama manusia. Pertamanya di waktu muda dia kekar, dia perkasa, badannya berotot. Ya, badannya berotot. Tapi itu hanyalah sementara. Berlalunya masa, berlalunya waktu, bertambahnya usia, kulit yang tadi kencang menjadi keriput, tulang yang tadi kuat menjadi rapuh, yang tadi dia gagah tampan menjadi hilang semuanya. Inilah gambaran dunia. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim muslimah, ya, tentunya orientasi dia bukanlah dunia. Tujuan dia adalah mencari kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Inilah kehidupan yang abadi. Ya, inilah kehidupan yang abadi, yang awet, yang selama-lama-lamanya. Adapun dunia maka hanyalah sementara. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita ya bahwasannya beliau tidak butuh dengan dunia, mali walid dunia. Ya. Apa butuhnya aku dengan dunia? Ya. Sesungguhnya permisalan aku dengan dunia adalah karaqibin, seperti seorang pengendara, seorang yang menaiki ya seekor binatang ternak kendaraan. Kemudian dia berjalan, ketika dia mendapatkan lelah penatnya perjalanan, maka dia beristirahat, fastadalla tahta syajaratin. Dia bernaung berteduh di bawah pohon, menghilangkan rasa letih dan lelahnya. Ya, kemudian setelah itu raha thumma tarakaha. Dia tinggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanan dunia. Jadi hendaknya kita sebagai seorang muslim seperti itu, mengikuti teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan sampai orientasi kita, tujuan kita ya adalah dunia. Tapi jamaah sekalian, jadikanlah dunia itu sebagai jembatan penghubung kita dengan keridhaan Allah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini adalah itamun zail, adalah reruntuhan yang hancur, wa dhillun 'abir wa ghururun biha halakun, dan orang yang tertipu dengan dunia dia akan binasa. Ya, orang terperdaya dengan dunia maka akhirnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Wa gharratumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kemudian selanjutnya wahiya daru naqdin wa ta'bin. Ar-ra'isu la yahna'u bi ri'asatihi wat tajiru la yahna'u bi tijaratihi waz zari'u la yahna' bi zira'atihi wa halumma jarra. Dunia ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah negeri kampung kelitihan dan kesusahan. Ya. Dunia ini bukan tempat yang menyenangkan. Ya. Dan orang yang mencari dunia ya maka yang dia dapatkan hanya kelitihan dan kelelahan. Oleh karenanya kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ad-dunya la yanfaku an thalath. Dunia itu tidak lepas dari 3 perkara. Di antaranya adalah hammun lazim. Ya. Wa ta'bun. Dunia ini tidak lepas dari 3 perkara. Di antaranya adalah keletihan. Ya, yang terus menerus. Kesedihan yang tidak berakhir. Jadi ini gambaran
tentang dunia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah darun nakdin wa ta'bin. Ya, kampung atau negeri keletihan dan kesulitan. Mau dapat apa-apa harus bersusah payah. Beda dengan kehidupan akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah negeri yang menyenangkan, tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi kepedihan, tidak ada lagi kecapean. Yang adalah hanyalah kebahagiaan yang abadi, yang hakiki. Adapun dunia, ya, anggaplah kita ataupun kita mendapatkan kebahagiaan itu hanyalah sementara. Setelah itu kebahagiaan berubah menjadi kesedihan dan lain sebagainya. Ar-raisu la yahna bi ri'asatihi. Ya, seorang pemimpin tidak bahagia dengan pimpinannya. Ya. Jadi terkadang ada orang itu bahagia dengan kepemimpinannya. Nah, itu hanyalah kebahagiaan yang sementara. Ya. Bahkan mungkin di awalnya dia bahagia, tapi ya selama dalam perjalanan dia memimpin, dia mendapatkan ya keletihan, kecapean dan lain sebagainya. Wattajiru, demikian juga seorang pedagang tidak bahagia, tidak gembira dengan ya perniagaannya. Seorang petani demikian juga, dan yang selanjutnya atau wahlum majara dan yang seterusnya. Fahiya idza salahat li ahadin min janibin. Dunia ini ya apabila dia baik bagi seseorang dari satu sisi. Dari satu sisi dia baik. Akan tetapi dari sisi yang lain itu tidak. Dari satu sisi dia bahagia, tapi dari sisi yang lain dia bencana. Satu sisi dia bahagia karena dia jadi pemimpin, tapi dari satu sisi yang lain dia itu tidak bahagia, dihujat, ya, dicela, atau pusing mengurus bawahannya, memikirkan tentang ekonomi dan lain sebagainya. Ini gambaran dunia jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Satu sisi baik menyenangkan, satu sisi yang lain atau sisi yang justru lebih banyak kesesaraannya dan penderitaannya. Ya. Demikian juga seorang pedagang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi dia bahagia. Ya, karena dia mendapatkan untung. Tapi sisi yang lain adalah dia pusing, tidak bisa tidur. Bagaimana caranya agar bisnis ini terus berkembang? Bisnis ini terus bertahan, apalagi di saat semacam ini, musibah virus corona yang belum berakhir. Ya, dia bahagia di satu sisi kalau dapat untung, tapi di satu sisi dia tidak bahagia, dia stres, dia pusing, dia tidak bisa tidur malam. Bagaimana caranya agar bisnis ini tetap bertahan dan terus berkembang dan lain sebagainya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran tentang dunia. Maka kebahagiaan yang hakiki jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanyalah ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu tidak didapatkan kecuali dengan kita bersungguh-sungguh mengisi waktu kita dengan beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah, serta memurnikan, mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi akan masuk waktu salat asar, maka kajian kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kita baca bermanfaat untuk kita semua. Ya, akhirnya kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.